Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Julandari. Saya merupakan mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tugas hak asasi manusia yang diampu oleh Bapak Irman SH.MH. Di video kali ini saya sedikit akan mengulas tentang kaitan hak asasi manusia dengan kasus penembakan Haji Permata. Namun sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe karena itu semua sangat berarti untuk channel YouTube ini ke depannya. Jenazah Haji Jumhan atau lebih dikenal dengan Haji Permata yang meninggal dunia Jumat dini hari telah tiba di Kepulauan Riau. Pengusaha asal kota Batam itu meninggal dunia akibat terkena tembakan orang tak dikenal. Haji Permata, pengusaha Batam 63 tahun, tewas tertembak aparatur negara Bea dan Cukai dengan jumlah tembakan 5 tembakan di perairan Tembilahan, Indra Gili Hilir, Riau, Jumat 15 Januari 2021. Selain Haji Permata, juga terdapat 2 orang anak buah kapal yang juga ikut tertembak, yakni Eko dan Herman. Kejadian ini bermula saat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menggagalkan upaya penyeludupan rokok dari kelompok Haji Permata dengan jumlah rokok 7,2 juta rokok ilegal. Dari kasus ini banyak sekali menimbulkan beberapa pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat seperti yang pertama, apakah perbuatan Bea dan Cukai dalam kasus ini melanggar hak asasi manusia? Dan yang kedua, apakah penembakan dari Bea dan Cukai sudah sesuai dengan standar operasional prosedur Bea dan Cukai itu sendiri? Berikut pembahasannya. Hak asasi manusia merupakan hak yang diberikan oleh Tuhan yang melekat pada diri seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Sehingga hak asasi manusia bersifat universal. Pada prinsipnya, hak asasi manusia tidak dapat dicabut dan tidak dapat dibagi-bagi. Salah satu bentuk hak yang dimiliki oleh manusia adalah hak untuk hidup, sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Jadi artinya, ketika seseorang merenggut nyawa orang lain atau menghilangkan nyawa orang lain merupakan salah satu bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia. Namun, ketika aparatur negara sedang menjalankan tugasnya, apakah juga bisa dikatakan sebagai pelanggaran hak asasi manusia? Perlu kita ketahui bersama, negara Indonesia adalah negara hukum. Setiap aparatur negara dalam melaksanakan tugasnya tentu ada aturan yang mengatur dan pastinya memiliki standar operasional prosedur tersendiri. Bea Cukai sudah diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.04/2017 tentang penggunaan senjata api dinas di lingkungan Direktorat Bea dan Cukai sesuai dengan kasus kita pada kali ini. Bisa kita lihat pada pasal 13 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.04/2017 yang mengatakan bahwasanya penggunaan senjata api dinas hanya boleh digunakan apabila tidak ada alternatif lain yang bisa digunakan untuk menghentikan orang atau sekelompok orang yang dapat membahayakan jiwa dan keselamatan dari Bea dan Cukai. Kemudian kita lihat lagi pada pasal 13 ayat 2 yang mengatakan bahwasanya penggunaan senjata api dinas
sedapat mungkin hanya untuk melumpuhkan. Namun kita lihat dalam kasus ini adanya korban jiwa, yakni Haji Permata. Nah, tentu hal ini menimbulkan banyak sekali pertanyaan dari masyarakat, terkhususnya dari pihak keluarga. Apakah ini bentuk pelanggaran hak asasi manusia? Dan apakah ini memang kasus pembunuhan bea cukai terhadap Haji Permata? Hal ini masih menjadi penyelidikan dari pihak kepolisian. Kemudian kita lihat lagi di dalam pasal 14 yang menyatakan bahwasanya dalam melakukan penembakan, bea dan cukai harus terlebih dahulu memberikan tembakan peringatan. Nah, apakah dalam kasus ini bea dan cukai sudah memberikan tembakan peringatan kepada Haji Permata? Hal ini masih menjadi penyelidikan dari pihak kepolisian. Jadi, dapat kita simpulkan, ketika Bea dan Cukai melakukan penembakan sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 113/PMK.04/2017 dan juga sudah sesuai dengan standar operasional prosedur dari Bea dan Cukai, maka kasus ini bukanlah pelanggaran dari hak asasi manusia. Namun, ketika penembakan bea dan cukai kepada Haji Permata tidak sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 113/PMK.04/2017 dan tidak sesuai dengan standar operasional prosedur dari bea dan cukai, maka kasus ini adalah bentuk pelanggaran dari hak asasi manusia. Atas apa yang saya sampaikan, mungkin teman-teman bisa mencari lebih banyak bukti, mencari lebih konkret bukti untuk dapat mencari jawaban dan menarik satu kesimpulan, apakah ini merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia atau ini bukanlah bentuk pelanggaran dari hak asasi manusia sesuai dengan standar prosedur yang telah saya sampaikan dalam materi ini. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya Julandari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.